Ya, untuk selanjutnya mari kita serahkan acara ini untuk menjadi MC-nya kepada Bu Dede. Kepada Bu Dede, boleh langsung kita mulai Bu Dede. Ya, baik Bu Evi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsurata li ulil qulubi wal absar, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dawil albabi wal i'tibar. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang sama-sama kita hormati ya, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa menghadiri kegiatan kealhasraan ya, yang mana guru kita bersama yang bisa hadir yaitu yang terhormat Bapak Dr. Thohirin San Miharja MAG, dan yang sama-sama kita hormati Bu Eva Rahmi selaku Direktur Yayasan Al-Hasra, Bapak Ibu pimpinan SMP, SMA, dan SMK Al-Hasra, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMP, SMA, dan SMK Al-Hasra. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah bisa melaksanakan pengajian kealhasraan yang ketiga ya, dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepada beliau, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tema kita pada siang hari ini yaitu keutamaan para kekasih Allah. Ya, mari kita sama-sama simak penjelasan dari Al-Mukarram Bapak Dr. Thohirin. Ya, kita sangat penasaran ya, atau ingin tahu bagaimana kiat-kiat menjadi kekasih Allah. Ya, bagaimana juga tanda-tanda menjadi kekasih Allah dan siapa saja yang termasuk kekasih Allah ini. Mari kita dengar penuturannya dari beliau kepada Bapak Dr. Thohirin San Miharja MAG. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dede, Bapak Ibu sekalian, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, wabil khusus Ibu Eva Rahmi, Direktur Sekolah Yayasan Al-Hasra, Bapak Sopyan Hadi, Kepala Sekolah SMP Al-Hasra, ada Ibunda Antik Handayani, Kepala Sekolah SMA Al-Hasra, ada juga hadir bersama kita Kepala Sekolah SMK Bapak Tusam, ada Bu Evi di sini yang senantiasa mengingatkan kita semuanya. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru semuanya, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan Al-Hasra, para pimpinan, pengurus yayasan semuanya, para sesepuh semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, kita masih
diberi usia ya, Bapak Ibu sekalian. Nikmat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebulan ini kawan saya yang meninggal dipanggil Allah sudah 3 ya, Masya Allah. Yang satunya saya masih terngiang-ngiang karena kawan dekat ya dan masih sangat muda ya. Yang satu lagi Dr. Ahmad bersama-sama saya kemarin di tim COVID UHAMKA ya, Masya Allah. Beliau sempat mengutarakan maksudnya bergabung di UHAMKA ya. Alhamdulillah kata beliau, karena beliau memang sudah sepuh. Alhamdulillah saya bergabung di UHAMKA. Saya punya niat kata beliau tuh, karena sudah senior ya dari segalanya rasanya sudah cukup ya karir. Saya ingin bergabung di UHAMKA kata beliau. Saya tidak ada lain, hanya saya ingin memberikan manfaat. Barangkali masih ada yang bisa saya lakukan. Masya Allah bersama-sama saya kemarin di tim COVID ya luar biasa beliau. Baru saja 3 hari yang lalu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya biasa sih bukan COVID. Ya, tapi betapa niat baiknya ya untuk mengabdikan diri dengan niat yang sangat tulus ya kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sampai hari ini juga sudah yang ketiga nih ya. Kita ngaji yang ketiga itu sudah menurut saya juga sudah luar biasa. Bagi saya sendiri memberikan catatan peringatan ya. Catatan peringatan saya itu kalau disuruh pengajian itu sebenarnya merasa berat ya karena merasa saya juga sedang memperbaiki diri. Tapi marilah kita sama-sama ya Bapak Ibu sekalian, sama-sama untuk kita memperbaiki diri kita masing-masing. Dulu saya kalau pulang dari pesantren, kalau sampai ke rumah itu saya kabur kalau ada pengajian di rumah. Ayah saya itu kiai masjid gitu ya. Tapi saya merasa tidak berat sekali ya melanjutkan beliau. Sering kabur kalau suruh pengajian. Tapi qadarullah ya, tidak bisa berlari dari tugas ini saya rasanya gitu ya. Terus ya. Masya Allah. Ya akhirnya saya niatkan bahwa saya juga belajar. Sama-sama kita belajar memperbaiki diri. 3 pertemuan ini mengingatkan kita akan satu niatan yang baik sekali di dalam diri kita semuanya. Saya terutama ya yang suka menyampaikan hal-hal yang menjadi materi dalam pengajian kita yang saya sendiri juga belum tentukan bisa kan gitu ya. Jadi menjadi pengingat bagi diri saya untuk yuk mari ya, Masya Allah. Jadi qadarullah al-hasra manggil saya supaya saya juga ingat atas diri saya dan juga mudah-mudahan ada manfaat buat para jamaah semuanya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya. Nah, hanya itu yang yang bisa menyelamatkan kita. Nah, itulah hal yang paling berguna yang kita dapat pada saat kita mengadakan taklim ya, pengajian gitu ya. Bahwa kita tidak tahu di pengajian yang mana, di pertemuan yang mana, kemudian Allah menurunkan hidayahnya, menurunkan petunjuknya, sehingga kita merasakan ada satu perbedaan, bahwa ada satu keimanan yang menggugah diri kita ya. Maka kita senantiasa terus istiqomah, berikhtiar, 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan, untuk apa? Untuk kita berikhtiar mencari kapan Allah menurunkan hidayah yang lebih banyak kepada kita ya, sehingga kita itu terbuka hatinya, senang sekali ya, bergembira untuk melaksanakan menyambut perintah-perintah Allah. Wah, itu adalah nikmat yang luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian, nikmat yang luar biasa. Betapa kita senangnya kalau kita senantiasa diberi. Mungkin sekali 2 kali pernah ya. Mungkin sekali 2 kali pernah ya Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah ya, tapi timbul tenggelam. Ya keimanan kita itu kadang kalau lagi tebal-tebalnya tuh iman tuh enak gitu ya.
senang itu ya, senang rasanya. Sholat senang, ibadah senang itu berdampak kemana-mana ya. Hidup tuh kayaknya lapang gitu ya, itu akan berpengaruh dengan sendirinya, senang gitu ya. Tapi kadang-kadang sebentar saja gelap lagi, masya Allah. Sebentar saja gelap lagi ya. Satu saat kita senang sekali sholat, masya Allah ya, sholat sunnah senang gitu ya. Itu rasanya itu senang sekali ya. Tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali kita diberi halawatul iman, manisnya iman, hidayah yang besar sekali karena ini akan membuka semuanya gitu ya. Wah, tapi tiba-tiba hilang, masya Allah, sulit sekali istiqomah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, para jamaah, oleh karena itulah penting sekali kita ada majelis seperti ini untuk senantiasa apa, merawat untuk menjaga. Dulu saya sering diwanti-wanti oleh guru-guru saya, katanya kalau sampai 40 hari tidak ngaji, gitu ya, 40 hari tidak hadir ke taklim, maka hatinya keras. Saya tidak tahu tuh hadisnya ada apa enggak ya. Tapi itu nasihat baik gitu ya. Saya tidak memperhitungkan apakah hadis apakah apa gitu. Seringkali kita sering berdebat yang rumit-rumit tapi kita sendiri yang melakukannya sederhana repot gitu ya. Ya, tentu saja kalau kita lama sekali tidak menghadiri majelis taklim, tidak mengingatkan orang lain, maka kalau kita melihat surat Al-Asr benar bahwa kita semakin jauh dari hidayah Allah, minal khasirin ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin minal khasirin ya, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Itu yang pertama saya ingin memberikan note dulu ya, catatan bagi pengajian-pengajian kita selama dua pertemuan ya. Rasa saya kok sudah banyak. Sampai 3 ini juga sudah lumayan banyak. Yang kedua, alhamdulillah nih saya bersyukur sekali di Al-Hasrah. Ini mungkin kabar untuk kita semua untuk menyemangati. Saya kemarin habis di sini saya ngobrol dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Di tetangga saya habis hajatan. Kebetulan kakaknya itu Pak Fangki namanya. Kakaknya ini anaknya sekolah di Al-Hasrah. Kalau nggak salah anaknya tuh namanya Galang. Sekarang kelas 1 SMA kalau nggak salah kemarin cerita. Ya, beliau itu cerita sama saya, Masya Allah. Anaknya nggak mau sekolah di tempat lain. Habis SMP katanya, anak saya Pak nggak mau sekolah di tempat lain. Mau saya kemana lagi gitu biar wawasan ada. Tapi enggak, dia suka di Al-Hasrah. Katanya kenapa suka di Al-Hasrah? Pergaulannya terjaga Pak. Pergaulannya terjaga. Terus teman-temannya baik-baik, nggak neko-neko gitu ya. Jadi beliau itu merasa nyaman ya menyekolahkan anaknya di Al-Hasrah. Masya Allah. Ibadahnya bagus katanya ya. Jadi anaknya itu yang bernama Galang itu menjadi akhlaknya baik, sama orang tua itu hormat, apalagi sama ibunya gitu ya. Masya Allah itu. Terus beliau bilang, saya Pak nggak pengen terlalu yang anak saya jadi orang pinter, mau enggak. Saya gitu ya. Masya Allah. Enggak, terus gimana Pak? Yang penting jadi orang baik, itu katanya. Yang penting anak saya jadi orang baik, gitu ya. Jadi orang baik itu sudah, nggak usah yang harus pintar-pintar nilainya tinggi-tinggi apa enggak. Dan alhamdulillah beliau tuh merasa itu cocok sekolah di Al-Hasrah, Masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Ya. Jadi itu cerita beliau ke saya itu kemarin di pernikahan ya. Jadi senang, kenapa? Karena merasa anaknya dibimbing untuk menjadi orang yang baik. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah benarlah apa yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita, yaitu di dalam rangka tema kita yang pertama saat itu adalah bagaimana kita mendesain pendidikan, membawa pendidikan dengan nilai-nilai iman yang membawa orang ke semangat iman, semangat praktek berislam gitu ya. Jadi agama itu dipraktekkan ya, diamalkan, membawa semangat keimanan, bukan mempelajari agama malah menjadi jauh dari agama. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, satu tema dulu sudah kita bahas, tema kedua tentang kodok kodar kita sudah pahami kemarin, yang inti pesannya adalah agar supaya kita senantiasa meletakkan diri di hadapan Allah, bahwa Allah punya tulisan nih, tapi tidak semata-mata kemudian berserah pada Allah dalam arti pasif, karena kita nggak tahu apa yang ditulis Allah ya, sehingga itu membuat kita justru menjadi aktif gitu ya, menjadi aktif, tapi di sisi lain kita tidak merasa bangga sekali ya dengan apa yang kita miliki ini, karena begitu kita bangga sekali tidak ada Allah, melalaikan Allah, melupakan Allah, itu berarti sudah kehilangan nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja menentukan lain gitu ya. Ataupun di tengah-tengah kerumitan kehidupan kita, kesulitan kehidupan, ya di sana juga kita masih teringat bahwa Allah punya kode kodar ya, kemarin saya review sedikit. Di situ membuat kita menjadi senantiasa kuat. Ya. Bahkan saya masih ingat pertanyaan kemarin tentang hadis yang luar biasa ya, yang menganjurkan kita, menasihatkan kita agar kita senantiasa membawa serta Allah dalam mengawali seluruh aktivitas kita, dalam aktivitas, selesai aktivitas, Masya Allah semuanya kita harus menyertakan Allah di dalam semua lini kehidupan kita, dan ini tentunya mudah diomongin, tidak mudah dipraktekkan, Masya Allah ya. Baik, oke. Intinya mas seperti itu. Intinya senantiasa apapun diawali, disertai, diakhiri, di situ senantiasa ada Allah. Itu maknanya kita berislam. Arti utamanya adalah tunduk, ya, bahwa kita tidak membanggakan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka kita menjadi nyaman, menjadi enteng hidup, ya. Menjadi enteng hidup. Kenapa? Karena nggak merasa ditanggung sendiri. Seringkali kita merasa semuanya mau bisa sendiri, gitu ya. Seringkali mau kita semua atasin sendiri. Wah, kita mau selesaikan itu semua. Kita baru bahagia, gitu. Seolah-olah begitu ya. Padahal enggak gitu rumusnya. Padahal rumusnya adalah melakukan apa yang kita bisa, kemudian selebihnya kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara seperti itulah yang mentenagai kita untuk terus survive ya, melakukan hal-hal baik yang meskipun di bawah tekanan-tekanan kesulitan. Semakin kita seperti itu, semakin membuat kita fokus ya, membuat kita fokus. Bukan hanya untuk akhirat, tapi sikap seperti ini adalah sikap yang secara praksis, sikap yang secara nyata itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Karena kita punya ketenangan jiwa, ketenangan batin gitu ya. Jadi kalau orang bertanding ibaratnya kita enggak galau menghadapi musuh ya, tapi kita tenang. Kenapa? Karena ada Allah dalam pikiran kita, menyertai kita. Masya Allah. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja saya share screen pada siang hari ini. Materi saya hari ini, materi kita adalah para kekasih Allah. Jadi ini bagi saya ketinggian, tapi nggak apa-apa, kita kepengen belajar kok gitu ya. Nah, yang kita maksudkan dengan para kekasih Allah di sini bukan juga yang sangat tinggi sekali tingkatannya ya, tinggi sekali. Tapi kita dalam hal ini kan kita semua kan berupaya untuk kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada dalam pikiran kita bahwa akhirat adalah selalu menjadi cita-cita tertinggi kita, ada dalam pikiran kita gitu ya. Bahwa kita akan hidup di satu alam di sana yang luar biasa yang bernama surga, dan dari sekarang kita harus menanamkan iman kita kepada Allah. Keistimewaan nih. Ya, tema kita keistimewaan para kekasih Allah ya. Apakah slide saya terlihat Bu Evi, Bu Dede? Terlihat Kak? Jelas? Jelas, Pak. Pak Ustadz. Ya, mohon maaf kalau nanti agak ngeblur, saya bacakan saja ya, karena saya posisinya di rumah dan internetnya kayaknya ini kurang bagus. Tapi jelas Pak Ustadz. Misalnya jelas, suaranya juga jelas. Baik, terima kasih. Baik, di bawah tema ini sebenarnya yang mau kita tuju adalah bagaimana kita membina iman, membina keimanan kita sehingga iman ini menjadi penuntun kehidupan, Barangkali Bapak Ibu sekalian ya, secara kasuistik ada yang saat ini rasa imannya sedang sangat baik gitu ya, sedang sangat baik,
pasti merasakan betapa rasanya hidup ini kok enteng gitu ya. Pasti merasakan kok betapa rasanya jalan tuh lapang. Itu kayaknya ya. Padahal segitu-gitu aja, padahal ya sama aja dengan hari kemarin gitu ya. Tapi karena imannya sedang hidup gitu ya, rasanya hidup tuh ada panduan gitu ya, nggak kehilangan pegangan gitu ya. Nah, tapi barangkali juga di antara kita ada yang iman kita sedang down gitu ya, sedang down sehingga kemudian rasanya kok hidup tuh berat, rumit gitu ya, sangat rumit rasanya di situ ya. Nah, itu yang saya maksudkan di mana hadirnya keimanan di dalam diri kita ternyata menjadi salah satu penuntun, pengarah, menjadi guide ya, menjadi pembimbing dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengilustrasikan seperti ini. Jadi, kalau kita di dunia modern ini sekarang kan kita ada menggunakan Google Map gitu ya. Kemana-mana tuh sekarang pakai Google Map. Nggak khawatir. Kalau dulu ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Sekarang nggak perlu banyak nanya di jalan. Sekarang nggak perlu banyak nanya di jalan, insya Allah sampai tujuan itu ya. Kenapa? Karena ada si Google Map itu, masya Allah ya. Ya, jadi si perjalanan ini sudah dipandu tuh, tinggal nyalakan, ya kan? Tujuan kemana? Padahal belum pernah tuh sama sekali ke Al-Hasra kan gitu ibaratnya. Tinggal pencet aja tuh Al-Hasra, masya Allah. Di jalan itu langsung belok kanan, ya kan? 100 meter lagi belok kiri, ini gitu ya. Anda sudah berada di jalan yang benar, itu ya. Walaupun rute macet, tapi Anda di jalan yang paling lancar gitu katanya. Kok tahu banget sih Google Map ya? Serba tahu nih, serba tahu nih gitu ya. Masya Allah. Terus gitu ya di situ ada kelihatan 2 km lagi 100. Masya Allah jelas sekali. Tujuan Anda di sebelah kiri, sekolah Al-Khasra, Masya Allah. Ya, dipandu, dibimbing. Masya Allah. Jadi kita kemana-mana itu ada pembimbing itu sekarang. Teknologi ya. Yang ciptakan adalah manusia. Yang diciptakan adalah manusia. Guide for our life ya. Ternyata Google Map. Ternyata Google Map. Jadi orang tuh nggak perlu banyak tanya ya. Nanya pertama ke Google. Yang lain buat sampingan. Masya Allah, ya. Jadi yang lain buat sampingan. Jadi yang pertama kita beriman pada Google. Ya, beriman pada Google dulu gitu ya. Nah, nanti kalau bingung-bingung sikit nanyalah tuh. Ya, nanyalah tuh sama orang. Tapi kita fokus on Google. Kenapa? Karena kita percaya dia dapat mendirect kita ke tujuan. Masya Allah. Ini ya, teknologi yang buat manusia. Bagaimana kalau yang bukan manusia yang buat, yang membuat adalah yang membuat manusia, Allah Subhanahu wa taala. Wah, lebih dasar lagi nanti kita lihat ya. Nah, jamaah sekalian, pertama kita mesti percaya tuh pada Google. Kalau nggak percaya itu susah. Ya susah. Kenapa? Karena nggak yakin gitu. Bentrok di jalan, ya. Musyrik. Musyrik antara Google dan feeling gitu ya. Ayah saya main ke rumah baru sekali, terus ke sini pakai mobil, pakai Google Map. Tapi nginget-inget yang waktu nggak pakai Google Map, bentrok tuh antara ingatan sama Google Map. Wah, nyasar juga. Nyasar juga ya, kenapa? Karena menduakan gitu. Menduakan si Google apa si saya yang benar gitu. Rasanya kok nggak belok kiri, kok dia belok kiri ya. Itu ya nggak totality. Jadi harus percaya. Kalau nggak percaya ya udah nggak usah pakai deh gitu ya. Terus berlatih, pasti harus berlatih. Biar percaya harus berlatih. Diperlukan latihan untuk dapat menggunakan guide ini, map ini ya. Jadi move on dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Kalau sudah begitu tidak perlu banyak tanya ke orang, tapi fokus on
Google guide sebagai guide ya, kemudian baru nanya ke orang. Itu caranya begitu. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mau kemanapun bisa, ya enggak. Kalau sinyalnya bagus ya, kalau sinyalnya bagus, kalau sinyalnya lagi down, nggak nyambung. Ya kira gitu. Sama kayak iman ke Allah, kalau lagi bagus nyambung, nggak bagus nggak nyambung. Mari nanti kita lihat ya. Jadi syaratnya apa? Syaratnya harus nyambung. Ini apa namanya? Sinyalnya harus bagus ya. Kalau sinyalnya bagus, insya Allah Frekuensinya kita mau kemana saja bisa nanya tuh sama Google. Hanya kok Google tidak bisa menunjukkan ke kita mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau bisa, wah bagus sekali tuh. Ya misalnya saya setel Google ini mau ke tempat umpamanya dangdutan gitu ya, artis ibu kota datang semua dangdutan gitu kira-kira ya. Datang ke lapangan ini, terus Google bilang Anda tidak boleh datang ke tempat ini karena ini dilarang Allah umpamanya gitu ya. Masya Allah, berarti tidak bisa, kelemahannya di situ ya. Dia adalah guide yang kemudian juga tergantung pada manusia. Dia tidak bisa mengarahkan apa langkah kita, apa yang harus kita katakan, apa tujuan kita yang dibenarkan oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tuh Google, kelemahannya di situ ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau gitu kita mau pakai apa nih? Baik. Kita mau pakai hadis Rawahul Bukhari, hadis sahih. Ya, ini adalah hadis qudsi ya. Bapak Ibu sekalian, hadis qudsi itu adalah hadis yang secara nyata bahwa pesan itu dari Allah. Tapi redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mirip Quran lah ya, kira-kira mirip Quran. Tapi redaksinya saja yang bukan langsung ditata oleh Allah. Kalau Quran kan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, semua Allah yang nata. Bahasanya bahasanya unik ya. Sangat beda dengan bahasa Arab biasa. Tapi kalau hadis qudsi yang mau kita baca ini satu hadis qudsi, ini pesannya dari Allah tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pesannya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah SAW. Kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman, kata Rasul, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhiku, memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi. Maka saya umumkan bahwa orang ini memusuhiku. Nah, ini unik ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau di kalimat ini man 'ada li, enggak man ada waliyan li. Jadi Allah itu ditempatkan di depan. Maknanya apa? Allah tampil di depan orang itu. Masya Allah ya. Membela, memihak, berada di depannya, melindungi. Bahwa kalau ada orang yang saya kasihi, kemudian kita memusuhi dia, maka Allah itu betul-betul ingin memerangi orang itu. Baik. Kenapa saking dekat orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya intinya kalau orang itu dekat dengan Allah maka dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidak ada satu amalan ibadah yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai daripada sesuatu yang fardu. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan amalan-amalan fardu. Ya. Salat, ya. Ya, terutama salat yang sehari-hari ya, saudara sekalian ya, Bapak Ibu semuanya. Saya sudah sholat tiap hari, tapi saya merasa hidup ini kalau kata anak sekarang galau. Ya sholat kita sholat, tapi tampaknya belum baik ya.
Tampaknya belum baik. Kalau Google Map tuh tadi kayaknya kurang sinyal gitu ya. Jadi ibadah kita tuh kurang sinyal. Jadi ya bawa HP sih, bawa HP gitu ya. Bawa sih HP, tapi sinyalnya kecil, suka lowbat. Masalah suka lowbat ya. Nah, ini yang mau kita sama-sama belajar untuk membenahi ini bagaimana supaya lebih kencang sinyalnya ya. Masya Allah. Nyambung, on, full 100% imannya gitu ya. Ya, jangan 100% ya, 50% udah bagus banget tuh. Ya, kalau sinyal kita ada di HP 50% buat nelpon udah bening tuh. Udah bening. Kalau satu timbul, hilang, timbul, hilang, timbul. Masalah. Lowbat nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Ada sih bawa HP. Itu mungkin ibaratnya kayak kita tuh. Jadi ya sholat sih, fardu sih. Tapi kok masih belum berasa gitu ya, belum terlalu berasa. Kita perbaiki nanti apa yang kurang kira-kira. Nah itu ya, satu adalah dengan amalan-amalan yang fardu kata Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan orang itu kemudian selalu ya senantiasa mendekat lagi kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Nah ini udah level berikutnya ya. Hatta uhibbahu. Nah, sehingga saya cinta tuh sama orang itu. Jadi fardunya sudah bagus, tambah tuh yang sunnah. Wah, makin tuh dicintai Allah. Nah, apa yang terjadi pada saat kita itu dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, Allah suka sama kita, ya, Allah suka sama kita, apa sih? Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka ketika saya mencintai seseorang itu, maka saya akan menjadi pendengaran. Masya Allah. Ya, yang denganku dia mendengarkan sesuatu. Gitu ya. Jadi Allah akan mengawal pendengaran kita. Allah. Jadi apa yang mesti didengar, apa yang layak, apa yang enggak, itu dibimbing oleh Allah. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu ada alat untuk di sini mengantisipasi hal-hal yang baik dan mana yang enggak. Ada alarm di dalam pendengaran kita. Gitu ya. Ada pengingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan saya akan menjadi penglihatannya yang denganku dia akan melihat sesuatu. Jadi artinya Allah itu sudah menjaga penglihatan kita. Jadi wa yadahu tuh. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jadi intinya seluruh anggota badan kita ini semuanya itu diarahkan ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada guide-nya ya Allah. Jadi apa yang mesti dilihatnya, apa yang mesti dilakukan dengan tangan. Masya Allah, tabarakallah. Harus Nggak tahu Mbak Marwah. Ya Allah. Jadi apa artinya? Artinya Bapak Ibu, artinya seluruh asupan, seluruh yang masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam pikiran kita, kepada hati kita, itu semuanya positif. Masya Allah. Bagaimana kalau orang sudah begitu? Apa yang kita keluarkan kan apa yang masuk, kan gitu ya. Apa yang kita keluarkan, apa yang masuk, kan gitu. Kalau yang masuk baik semua, keluar baik. Yang masuk banyak buruk, keluar juga dulu kan gitu kan, tergantung input, output gitu ya. Jadi bagaimana nggak baik kalau orang sudah seperti ini. Kalau kita nggak usah bicara hadis lah ya. Kalau kita bicara training motivasi saja lah ya. Bicara training motivasi kan dari kita dari untuk ini dalam konteks ini
inilah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya, yang orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adani la'u'idannahu. Kalau dia meminta sesuatu kepadaku, la'u'tiyannahu, maka pasti kata Allah saya akan berikan. Maka pasti saya akan berikan. Wala in ista'adani la'u'idannahu. Dan kalau meminta bantuan padaku, maka saya akan bantu. Gitu ya. Masya Allah, saya sudah sholat, sudah sunnah, sudah apa, Ustaz, tapi kok kalau minta apa-apa nggak dikabul. Nanti kita bahas lagi ya. Di mana kekeliruan kita ya. Seringkali sih yang kita lakukan sebenarnya mah ya nggak istiqomah ya. Dan kurang sabar kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ini menurut saya adalah hadis qudsi yang sangat luar biasa. Jadi dengan hadis ini Allah menjelaskan bahwa kalau kita dikasih oleh Allah, ya mungkin dekat kita dengan Allah nggak yang sangat dekat sekali, apalagi kayak para nabi itu ya Masya Allah. Tapi ya sejauh mana tingkat iman kita kepada Allah, ibadah kita, ibadahnya ada iman gitu ya. Mungkin banyak ibadah, kurang iman. Jadi rasa iman, rasa pasrah kita, ada ibadah kita kepada Allah sebesar apa ya, insya Allah kita akan dikasihi oleh Allah ya, yang mampu kita gitu ya. Seseorang ada yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih jauh sedikit, ada yang lebih jauh, tapi harapan kita mudah-mudahan kita jangan sampai benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena Allah lah yang mengatur segalanya. Kalau kita sudah sering sekali melupakan Dia dalam segala hal, itu tandanya kalau HP itu iman kita tampaknya sih kurang sinyal atau lowbat gitu ya. Baik, ini hadis luar biasa sekali. Nah, ini saya sudah resume ya tadi ya. Bapak Ibu ini sudah, terus nah saya mau masuk ke trainingnya saja dah, latihannya. Kalau ini adalah sesuatu yang tentu saja kita semua sudah biasa, ya sudah melakukan, bahkan saya yakin di antara Bapak Ibu sudah banyak yang istiqomah, alhamdulillah. Kalaupun belum, ya ini jadi pengingat kita bersama. Saya ingin mengulang, memperlihatkan training dari Allah, ya, pelatihan dari Allah yang sudah biasa diberikan oleh Rasulullah, diajarkan kepada kita. Satu cara yang mudah untuk agar supaya kita dipandu hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita nggak terlalu banyak teori gitu ya. Nggak rumit, nggak terlalu yang banyak teori-teori apa gitu ya, enggak. Dan dijamin nih semua orang bisa. Nah kan kalau teori-teori yang rumit-rumit ya, teori for success, successful person itu ya, itu kan sulit-sulit ya. Orang-orang terdidik aja yang bisa ngerti kali. Nah ini dari Allah enggak tuh. Mau orang awam kayak, mau orang apa kayak, apalagi yang berpendidikan tuh semuanya bisa. Syaratnya hanya dua, iman dan rutin. Iman dan rutin, iman dan rutin, iman dan istiqomah, istiqomah dan iman. Melakukan dengan iman. Izin sebentar, Bapak Ibu, saya laptopnya mau mati, ambil charger. Baik, kita lanjutkan. Inilah praktek konkret. Praktek konkret tadi ya, praktek konkret dari hadis sahih, hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari. Nah, kita ingin melihat yang pokok aja nih. Kan amalan sunnah banyak ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali. Yang wajib-wajib juga selain sholat, ada puasa dan lain-lain. Tapi kita mau ambil yang pokok saja, yang sehari semalam. Sholat fardu ada 17 rakaat. Alhamdulillah kita semua sudah melakukannya. Alhamdulillah.
Hanya apa? Nah, ini hanyanya ini. Hanya saja terkadang seringkali saya tuh kalau sholat tuh imannya hilang, timbul hilang. Iya. Nyari buku. Nggak ketemu-ketemu. Pas sholat ketemu, ingat buku. Insya Allah. HP taruh mana ya? HP taruh mana ya? HP ya. Tadi ya. Nggak ada. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, HP di bawah tas tadi. Ketemu. Ya Alhamdulillah, sholatnya bisa untuk nyariin HP hilang tadi. Gitu. Itu enggak, kalau saya ya enggak gampang, ya sulit gitu. Sulit itu enggak Kayaknya sama. itu gitu latihannya, seperti itu latihan. Kan ini intinya kan fokus. Ini jangan ngomong sholat ya. Kalau kita ngomongin apa tuh yang modern tuh apa namanya? Kan orang modern nggak mau ibadah, tapi misalnya yang konsentrasi katanya yoga apa gitu ya. Terus itu kan itu syaratnya kan konsen tuh. Konsen fokus gitu dia begitu ya. Mengosongkan pikiran gitu. Karena kalau nggak gitu nggak dapet tuh katanya. Sholat itu dari dulu kita diajarin seperti itu sebenarnya ya. Jadi latihan sholat kan latihan fokus. Fokus pada satu arah. Kan berarti latihan seperti itu. Kalau orang udah sholatnya fokus banget, kayaknya tuh enak banget kayaknya itu ya. Orang juga gampang sukses ke orang itu kayaknya. Karena dia bisa apa namanya fokus pada sesuatu karena dilatih. Jadi kan kalau dipikir-pikir sholat khusyuk itu kalau dalam konteks ilmiah kan sebenarnya latihan konsentrasi tingkat tinggi kan gitu ya. Jadi kalau kita pikir-pikir itu ya ilmiah juga sih gitu. Baik ya, jadi sholat sudah. Rawatib itu ada 10, ada 12. Mau pakai 10 boleh, 12 ada hadisnya juga. Ya, ini yang pokok ya. Ada kalau mau tambahnya lebih dari. Yang pokok kalau mau yang 10 kan dulu duhur, dah duhur, habis maghrib, habis isya, sebelum subuh, dua itu dua semuanya. Sebelum zuhur sudah zuhur, asar enggak ada. Ya, habis maghrib 2, habis isya 2, belum subuh 2, 10. Bisa sebelum asar boleh juga sih hadis riwayat Tirmidzi ada juga 2, jadi 12. Ada juga yang sebelum zuhur 4 boleh. Itu ya kalau yang minimum pakai 10 ya udah tuh. Masya Allah. Ini yang nah, tahajud tuh 11. Tahajud tuh 11, tahajud tuh qiyamul lail, sholat witir sama aja ya, namanya aja yang macam-macam gitu ya. Wah, nggak bisa sholat tahajud. Kenapa? Karena saya jaga malam. Gitu ya. Yang Bapak Ibu yang security mungkin, Bapak yang security, jaga malam Pak. Kok nggak bisa? Karena saya nggak tidur. Kan tahajud harus habis tidur. Siapa bilang? Nggak tidur juga kagak apa-apa. Itu nggak masalah. Gitu ya. Wah, banyak amat 11. Ya, nanti bisa di korting-korting nih. Ini penawaran awal. Penawaran awal. Penawaran awal nanti kalau ditawar kita turunin tuh. Nah, yang 17 nggak bisa diturunin. Yang 17 nggak bisa diturunin. Yang 10 bisa diturunin, yang tahajud bisa diturunin, duhanya 8. Masya Allah, nggak bisa ngajar. Ya udah, kalau gitu 2 boleh. Ya, ini kalau dihitung-hitung 46. Banyak juga kita sholat sehari semalamnya. Banyak ya. Sehat. Ya sehat. Nggak pernah olahraga, setidaknya kalau sholat lumayan juga tuh badan. Ya, bergerak ya. Berdiri, sujud, ruku kan udah lumayan. Banyak ya. Jadi kalau kita sesuai dengan tips, dengan ramuan yang pas ini, berapa yang kita minum, berapa apa namanya, berapa kapsul nih? Ada 46 ya. Ya kalau mau sehat yang agak cepat gitu ya, agak cepat 46 nih. Masya Allah, saya minum yang 17 saja kadang-kadang kurang. Nah, nggak sembuh-sembuh tuh penyakit. Ya, jadi ini paketnya nih. Masya Allah. Udah tahu dari dulu itu, Mak. Ya, bener, udah tahu. Saya juga udah tahu, tapi kadang-kadang timbul tenggelam istiqomah susah. Nah, ini yang pokok ya, yang pokok yang kita bisa latihkan dan ya kita akan mendapatkan hasilnya bila mana kita berlatih.
Kayak olahraga ya Bapak Ibu, kalau kita belajar teori olahraga ya akan berasa kalau kita melakukannya dan dengan rutin. Bayangkan kalau setahun olahraga sekali pasti hasilnya apa? Badan tuh pegel semua gitu. Ya, tapi kalau kita rutin insya Allah gitu, seperti itu. Ya rutinnya ini yang ya Allah mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hidayah Allah. Kadang kita enggak apa ya, sulit gitu ya Allah, mudah-mudahan kalau Allah mempermudah insya Allah ringan. Wah, udah ini hidayah yang paling luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang merasa, saya lagi semangat-semangatnya nih. Masya Allah, senang sekali, bersyukur, itu tandanya Allah sedang berpihak. Nah, ini saya ingin mengibaratkan kayak gini. Jadi kalau bagi saya itu, sholat itu seperti latihan ini, latihan gerakan jurus ya. Yaitu sholat kan takbir, apanya kan gerakan kayak jurus. Untuk menghadapi apa? Menghadapi hidup. Jadi itu kan pose-pose itu adalah sebenarnya pose untuk melatih diri kita, itu seperti orang yang latihan silat itu. Tapi masalahnya itu kita kan jurusnya itu masih di luar, masih apa ya? Kalau ibarat orang tuh kalau kita ada musuh di depan tuh kita masih mikir nendangnya pakai kiri apa pakai kanan ya. Yang ditendang apa kepala apa ya itu ya. Itu maknanya apa? Maknanya si ibadah itu masih di luar diri kita gitu ya. Masih di luar diri kita. Jadi si orang sholat itu masih dari luar. Jadi kita mau sholat karena ini wajib, karena ini fardu, karena ini diperintah Allah. Itu kan maknanya dari luar ya. Jadi dia belum dikuasai. Kalau jurus tuh belum dikuasai dengan baik, belum menjadi energi, belum menjadi apa energi di dalam. Nah, kalau sudah masuk ke dalam diri kita, iman itu sudah masuk benar-benar ini, kalau ngikutin hadis tadi ya, itu dia akan dari dalam, bukan dari luar ya. Dia akan dari dalam memandu kita. Dia akan dari dalam, dengan sendirinya akan memandu arah hidup kita gitu ya. Jadi memang lebih banyak kita itu masih kadang-kadang ada timbul dari dalam gitu ya. Jadi apa namanya? Penguasaan apa namanya? Jurusnya belum bagus lah kayak kira-kira seperti itu ya. Jadi gerakannya halus. Kalau di Al-Hasra ada yang pendekar pasti tahu tuh. Kalau jurus tingkat tinggi pasti udah mainnya nggak main fisik ya. Kalau ada yang pendekar. Tapi mainnya pasti main konsentrasi. Namanya tenaga dalam tuh, bukan tenaga luar. Sholat itu seperti tenaga dalam. Jadi dia menggunakan tenaga yang dari dalam yang sangat besar, energi spiritual dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari luar. Jadi makanya kadang ada juga tuh yang sholat jadi semangat karena katanya yang pernah ngaji ke saya jadi semangat. Kenapa? Karena saya kalau sholat tuh ingat lagi latihan silat gitu. Saya ingin menguasai jurus sholat gitu. Terus sholatnya tuh jadi khusyuk gitu karena dia membayangkan kalau latihan apa namanya silat ya gitu. Jadi kalau sholat tuh dia berpikir seperti latihan silat gitu. Ya enggak apa-apa kan, semuanya kan jalan untuk memperbaiki diri ya. Semangatnya dari situ ya sudah enggak apa-apa insya Allah. Yang penting jangan diniatkan sholat untuk olahraga, untuk sholat tapi di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 14 qalatil a'rabu amanna al-a'rabu qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul iman. Jadi ada orang yang sudah berislam tapi sebenarnya iman itu belum masuk ke dalam relung hati kita. Gitu ya. Yang perlu kita terapkan adalah bagaimana keimanan masuk ke dalam relung hati kita yang terdalam. Jadi kalau bicara agama, diskusi, berdebat mungkin ya paling bisa tuh. Saya bisa juga saya karena kuliah di UIN kan itu ya. Tapi belum tentu tuh sebanyak ngomong imannya sedalam yang diomongin kan, itu soal lain kadang-kadang gitu ya. Jadi iman itu butuh praktek dan praktek itu bukan banyak diskusinya kan gitu ya. Baik. Ini yang dibaca oleh moderator tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya ya. Ini juga ayat yang disenangi sekali oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham ya. Jadi orang yang sudah dekat gini, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kesedihan itu berkurang. Itu. Jadi
tingkatnya seperti itu. Jadi semakin Allah besar, semakin yang kesedihan, khawatir itu mengecil. Besarin Allah, yang lain ngecil. Kecil Allah, yang lain membesar. Nah, yang lain apa? Khauf, yahzanun, ya kesedihan itu ya. Ya, dasarnya lagi repot hidup, sedihnya minta ampun gitu ya. Tapi kalau ada Allahnya gede, itu tetap lebih beda daripada tidak ada Allah. Lagi sedih, Allah nggak ada, hilang tuh, oh tambah gede banget itu. Ya, jadi ya rumusnya gitu kalau dalam ayat ini. Allah gede, khaufun yahzanun, jadi kecil. Gitu ya. Jadi tadi itu saya sudah gambarkan kalau ada saudara-saudara kita yang imannya sedang baik, saya kira merasakannya. Rasanya tuh hidup tuh senang gitu ya, apa ya, jernih gitu ya, rasanya ringan. Bangun tidur tuh kayak lagi hari raya aja ini, hari raya. Kenapa? Karena hatinya jernih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada teman sekalian, mudah-mudahan menjadi pengingat ya bagi diri saya dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga buat teman sekalian. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dede. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas pengarahannya ya, pembahasan tentang keistimewaan para kekasih Allah. Nah, Bapak Ibu silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Ayahanda kita Pak Alam Semesta itu, tapi audionya masih mati nih tadi ya, belum terdengar. Ya, silakan Pak Alam. Ya, Ayahanda itu masih mati tuh audionya. Dan tadi itu Inputnya masih mati, Pak. jaringannya bisa saja tuh, Pak. Audionya belum di unmute gitu. Bisa dimulai? Boleh. Ya, terdengar, silakan ya. Makasih, Ustaz. Barangkali masih ada yang mau nanya, tapi biar makanya saya perpendek aja. Begini, materi tadi adalah keutamaan kekasih Allah. Keistimewaan ke keutamaan. Silakan. Nggak apa-apa. Oke, begini, yang karena ada kadang-kadang hilang ya suaranya. Maksud saya begini, siapa yang dimaksud dengan kekasih Allah itu? Kalau Ustaz menjelaskan tadi itu tentang hadis tadi ya, tentang wali Allah itu minta siapa itu wali Allah? Kalau kekasih Allah itu adalah wali Allah, itu siapa itu wali Allah itu tadi? Mungkin itu aja yang pertama. Kedua, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, uridu an urofi'uka fil jannah, kata sahabat. Ya Rasulullah, saya ingin menemanimu nanti di surga. Jawab Rasul, ini bikasratis sujud, katanya. Silakan, nggak apa-apa. Akan tetapi bantu aku dengan memperbanyak sujud, katanya. Artinya perbanyaklah salat sunnah, katanya begitu. Sekalipun selalu mampu sebanyak yang 46 tadi. Artinya bukan hanya 46 kalau begitu. Banyak lagi sholat-sholat yang lain. Gitu. Jadi pertanyaan pertama adalah yang pertama tadi. Siapa yang dimaksud dengan kasih Allah? Atau dan Ustaz contohkan tadi wali Allah, inna awliyaillahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau itu adalah dimaksud adalah para wali Allah, siapa yang dimaksud dengan wali Allah itu? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dede? Langsung ya, Ustaz langsung dijawab atau mau menunggu pertanyaan selanjutnya? Langsung aja. Oh iya, silakan Ustaz. Terima kasih Pak Alam, Ayahanda Alam Semesta ini luar biasa nih. Setiap kajian ini selalu menyemangati kita nih. Terima kasih, sama-sama. Memberikan masukan yang baik. Jadi tadi kalau kita melihat di dalam hadis riwayat Bukhari itu dengan penjelasan yang ringan-ringan tadi ya,
Jadi saudaraku sekalian, jadi kita tidak membayangkan wali dalam arti yang seperti wali songo atau wali yang sangat tinggi sekali tingkatannya ya, waliullah yang khos ya. Tapi kalau di dalam hadis itu kita ada sangat besar kemungkinan kita untuk kemudian dapat mendekat kepada Allah. Jadi yang nggak terlalu dekat sekali ya, nggak terlalu yang wali sekali itu ya. Tapi ada di situ dibeberkan dalam hadis itu, masya Allah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang fardu, dengan melakukan yang sunnah. Maka kata Allah di situ di dalam diskusi, Allah akan mencintai hamba ini, gitu ya. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru, dan seterusnya. Jadi di situ ada dua hal, yang pertama wajib, yang pertama sunnah, gitu ya. Yang pertama wajib, yang pertama sunnah. Jadi kalau orang ini kan sederhana hadis ini ya, menurut saya sederhana dalam arti kalau kita pahami melakukannya nggak sederhana. Nah, itu kita bisa melakukan itu. Berarti kita bisa ya dekat dengan Allah. Iya, karena kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu 'alaihi." Ustaz, sebentar kalau boleh saya komentari dikit. Ya, silakan Pak Alam. Ya. Jadi Ustaz maksud kita kasih Allah itu adalah wali Allah, kan begitu tadi. Iya, iya. Dengan melakukan ABC seterusnya itu. Apakah ada selain kekasih Allah yang bukan wali gitu? Karena Ustaz kan berarti dah, kalau saya ambil kesimpulan yang dimaksud kekasih Allah itu wali Allah, karena itu yang itu kan. Iya, iya. Apakah ada selain kekasih Allah itu bukan wali gitu? Selain wali Allah lah begitu. Iya, jadi kan kalau hadis tadi kan ya tuh, dia bukan dia maromai itu ilar maromai apa dalam Al-Qur'an itu bukan engkau melempar, tapi romai aku yang melempar, kan gitu. Sama dengan hadis qudsi tadi gitu. Jadi kalau kekasih Allah itu wali, apakah ada enggak bukan wali tapi kekasih Allah begitu? Makasih Ustaz. Ya. Itu aja. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Alam. Jadi kita ingin menjelaskan wali dalam konteks yang lebih luas ya Bapak Ibu. Ya, seringkali kan dalam pikiran kita kalau bicara wali sudah terminologi wali yang dalam pikiran kita, wali songo, wali yang dekat-dekat sekali dengan Allah ya. Tapi kalau melihat hadis ini sebenarnya wali itu ya yang dicintai Allah gitu ya. Dalam hadis ini caranya ada, bisa dilakukan. Tapi dalam konteks istilah tentu saja sebutannya nanti banyak ya. Orang yang dekat dengan Allah bisa disebut Habibullah, Waliullah, Khalilullah, dan banyak secara istilah gitu ya. Tapi kita ingin menegaskan bahwa sesungguhnya yang dicintai oleh Allah disebut wali dalam hadis ini adalah dalam konteks yang dicintai. Jangan terbawa kepada istilah terminologi yang tadi, yang wali dalam konteks bahasa Indonesia yang tinggi itu ya. Dan kemudian karena itulah, karena di situ dengan tegas menjelaskan ada fardu, ada sunnah, di situ saya turunkan ke dalam, karena ibadah yang kan paling utama sholat ya, supaya bisa dilakukan ya, supaya dilakukan. Treatmentnya apa gitu ya, kalau kita mengawang-awang nanti kan kita nggak bisa melakukan. Bisa itu diturunkan dalam treatment fardu dan sunnah, yang kalau kita turunkan dalam konteks sholat yang baku sehari semalam, ya yang sehari semalam, yang reguler itu segitu jumlahnya. Nah, seberapa kita mampu untuk melakukan, tentu saja masing-masing kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing ya. Selain yang 17 tentu nggak bisa ditawarkan gitu. Nah, kemudian kita perbaiki yang 17 supaya ada iman di dalam sholat kita ya. Kemudian di situ ada tambahan lagi, yang mana yang kita mungkin bisa ya, duha kalau 8 banyak sekali ya, 2 juga kan bisa kan gitu ya. Seperti itu, seterusnya intinya kita bisa sih untuk berupaya mengamalkan hadis ini secara praktek seperti itu, dengan harapan kita menjadi lebih baik, lebih dekat di hadapan Allah. Terima kasih Pak Alam, Bu Dede, demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak Alam masih Ustaz. ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, saya Bu Dedes. Oh iya, Bu Emi, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu. Ini pengajian kita hari ini ya, luar biasa ya.
keistimewaan daripada kita akan menjadi kekasih Allah. Terus apa yang Pak Ustadz tadi jabarkan ya, mungkin ini menjadikan keimanan kita lebih meningkat gitu kan. Kita mencoba pelatihan-pelatihan yang tadi memang Pak Ustadz sudah sampaikan. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya memang sering barangkali ya kita ini bertanya. Kita ini kan juga sebagai guru dan juga bekerja ya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang azan sudah berkumandang, kita masih sibuk dengan pekerjaan kita. Nah, pada saat kita melaksanakan sholat pun kita sering kita mengingat pekerjaan-pekerjaan kita sehingga menyebabkan sholat kita itu pikiran kita udah kemana-mana begitu. Nah, yang saya tanyakan, kiat-kiat sholat kita tuh bisa kusuk ya dan melupakan dunia untuk sementara ya, karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah, bagaimana kiat-kiat yang harus kita lakukan pada saat kita sholat itu? Kita berusaha untuk fokus, tapi kadang-kadang ya godaan-godaan terhadap dunia ini cukup berat ya. Nah, bagaimana kita untuk bisa benar-benar khusyuk untuk melaksanakan sholat sehingga nanti kita selalu berlatih ya. Tapi tetap saja duniawi ini lebih banyak untuk mengarah kepada pikiran-pikiran yang mengganggu tidak khusyuknya sholat kita. Nah, kira-kira kiatnya seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, Bu Dede langsung saya Iya, jawab. silakan Ustaz. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu Rizky ya tadi yang bertanya ya. Jadi hidup ini kan kalau kita ibaratkan di dalam bahasa Indonesia ya, mungkin ada yang guru bahasa Indonesia itu seperti paragraf, seperti satu paragraf gitu ya. Kalau satu paragraf itu harus ada apa di situ? Harus ada koma, harus ada tanda baca ya. Salah satunya yang penting ada titik gitu ya. Jadi ada tanda baca. Kalau paragraf itu nggak ada tanda baca, ada setengah halaman, terus disuruh baca Bu Dede, kira-kira ngap-ngapan ya? Ya, pasti Pak. Ini kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Hidup juga gitu. Hidup itu udah dipenggal oleh Allah menjadi 5 penggal. 5 penggal. Jadi tidak langsung tuh. Jadi dipenggal menjadi 5. Titik di situ, titik, lanjut, titik, lanjut, titik, lanjut. Gitu ya. Jadi dipenggal jadi 5. Rumusnya gitu. Kita pahami dulu supaya kita secara masuk akalnya kita paham gitu ya. Jadi waktu sholat itu sebenarnya penggalan penggalan hidup. Penggalan pada saat kita hidup di dalam sehari semalam. Kalau nggak dipenggal kita ngap-ngapan, karena ibarat orang jalan tuh nggak berhenti kan, jalan terus tuh. Bayangkan sehari semalam kita nggak istirahat, kerja terus, kira-kira capek banget. Nah, rumusnya harus berhenti. Kalau sudah berhenti, sayangnya kadang fisik kita berhenti, pikiran nggak berhenti, ya kan? Nah, si sholat ini maunya pada saat kita berhenti, itu berhenti semua. Bukan untuk kalau memang rumusnya gitu. Kalau kita mau hidup istirahat. Pada saat zuhur, break, berhenti semua. Hilang, hanya ada sholat, Allah itu. Jadi itu istirahat tuh pikiran. Kira-kira kalau habis sholat kerja lagi agak fresh. Ketimbang bablas sehari nggak ada istirahat. Nah, tapi pada saat oh, Allahu Akbar itu tadi utang yang ini itu memang kudu berhenti. Latihannya gitu rumusnya. Kalau nggak berhenti, kita berarti menjalankan hidup sehari semalam, kita nggak ada titik kayak paragraf tadi. Berarti nggak sesuai ya, secara agama nggak sesuai, secara ilmiah sebenarnya nggak ilmiah. Jadi hidup kok nggak berhenti. Jadi Allah udah bikin aturan itu di titik sebanyak 5 titik gitu. Kita mesti berhenti. Kalau bisa begitu, insya Allah kan lebih fresh. Terus di situ ada koma-koma juga. Kalau mau cantik lagi itu kalimat kasih itu koma. Koma sunnah. Kalimat enak dibaca. Tapi kalau nggak ada titik, nggak ada koma, kalimat tidak efektif. Itu kita memahami gitu ya. Jadi kita harus memahami secara sadar bahwa sholat ini aturan hidup, bukan hanya aturan di akhirat. Aturan hidup supaya ritme hidup kita itu nyaman. Memang dipenggal jadi 5 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama gitu.
Jadi kita harus menyadari itu. Nah, sekarang masuk ke sholatnya nih. Masuk ke sholatnya, gimana tipsnya? Ini tips apa namanya, awam ya, tips orang awam macam saya. Kalau yang canggih-canggih tentu ya bisa saja berbeda, lebih bagus lagi. Kalau saya punya tips itu, satu, bacaan sholat harus kedengaran sedikit, terdengar sedikit. Baik, kadang orang baca sholat dalam hati kan, dalam hati malah nggak sah tuh. Ya, bacaan sholat terdengar sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar sedikit di telinga kita. Ya, ini perlu saya ingatkan karena banyak orang sholat itu nggak membaca tapi ngebatin. Oke? Yang kedua, ngerti artinya, tahu artinya. Nah, itu membuat kita agak lebih fokus tuh, gitu. Jadi ingatkan. Itu soal orang sholat itu kan ngomong ya pada Allah ya. Ya Allah, engkau begini, engkau begitu. Ya Allah, berikan ini, berikan itu, kan gitu ya. Ya Allah, engkau maha, alhamdulillah segala puji bagimu. Engkau maha rahman, rahim. Ya kan, ya Allah, tunjukkan aku. Itu kan ngomong nih. Ngomong gitu. Jadi kalau kita ngerti artinya, insya Allah tuh. Ada dua aja ya, kalau saya tips mudah saya. Yang pertama, mesti terdengar sedikit tuh bacaan. Yang kedua tuh, mesti kita itu tahu artinya. Sebab pada saat kita sholat, sesungguhnya kita sedang ngomong, sedang cerita, sedang minta di hadapan Allah SWT. Walaupun kalau orang sholat nggak ngerti, gimana Ustaz? Artinya nggak ngerti sama sekali. Ya nggak apa-apa, sah. Kita nggak ngerti, tapi Allah Maha Rahman Rahim. Ya saya udah ngerti lah, meskipun hambaku nggak ngerti. Gitu ya. Yang penting fokus on me gitu ya. Kata Allah, yang penting dia ya kayak ihsan itu ya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang penting dia membayangkan bahwa saya berdiri di hadapanmu ya Allah, kan gitu ya. Nggak ngerti satupun, tapi mengingat-ingat saya berdiri dalam. Tapi itu agak lebih sulit bagi saya dibanding ketika kita ngerti apa yang kita omongin. Jadi tips saya sih dua. Satu, bacaan tuh dibaca dengan baik dan terdengar panjang pendek. Alhamdulillahirobbil. Sering karena udah saking hafalnya sama doa sholat tuh kita ngebutnya itu udah nggak kabar. Ya, atahiyatul mubarakatuh sholawatu kebut itu. Begitu diuji di UHAMKA, mahasiswa ujian, kok cepet banget baca doa sholat, coba pelanin, pas dipelanin hilang. Ya, jadi si bacaan itu tartil, terdengar ke kita pelan-pelan. Yang kedua, kita tahu artinya. Itu insya Allah akan membuat kita lebih fokus. Oke. Seperti itu, Bu Dede, Bu Rizky. Ya, makasih Pak Ustadz. Makasih Ustadz. Malah saya pernah dengar juga Ustadz, katanya sih kalau tidak bersuara itu minimal menggerakkan lidah. Betul nggak sih Ustadz? Iya, ya, karena kan sholat itu kan bacaan sholat ya. Membaca bacaan, bukan membatin bacaan. Memang dia harus ada apa bacaannya, harus di mulut, harus ada. Betul. Ya, baik Ustadz. Terima kasih Bu Emi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yuk, silakan Bapak Ibu. Ya, sudah jam 3 kan? Iya Pak Ustadz ya. Jam 2 Pak Ustadz. Ya, baru jam 2 lewat 11. Ayo, ini kesempatan bertanya Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini sangat menarik ya, karena memang kekasih Allah di sini paling awal sekali gitu ya. Kita menjaga sholat saja ya, yang fardu sama yang sunnah ya Ustadz ya. Kalau untuk wali tingkatan tinggi ya sama Pak Ustadz, kami juga masih jauh sepertinya ya. Apalagi untuk ahli ibadah, ahli tasawuf, Masya Allah. Ya kita yang penting menjaga sholat aja ya. Tadi Bu Emi juga khusyuk. Sama Ustadz ternyata. Apalagi saya juga ya khusyuknya Ustadz. Kenapa Pak Alam? Silakan Pak Alam. Boleh saya komentari sedikit kalau ada waktu? Oh, boleh silakan. Ya. Pandi Palam saya jadi takut nih. Bukan. Ini pertanyaan Bu Emi tadi. Pak. Ya, Ustadz mohon maaf sedikit Ustadz, saya kalau boleh dibentarin dikit. Silakan Pak Alam, silakan. Ya, makasih. Jadi betul kata Ustadz tadi. Maknanya harus tahu kita. Gitu. Itu membimbing salah satu supaya kusuk tadi.
Gitu. Begini maksud saya begini. Kalau urusan dunia kita pengen yang terbaik. Suami yang terbaik, yang banyak duit, yang terganteng, istri juga begitu, rumah yang terbaik, aksesoris yang terbaik, dan segalanya. Tapi urusan akhirat, orang apa adanya. Bisa dengar suara Pala? Bisa. Terdengar Pak, terdengar. Dengar banget. Ya makasih gitu. Dengar banget, Iya. Alam. Bacaan sholatnya dari TK, baca sholatnya jadi SD gitu aja, nggak mau nanya lagi. Gitu. Maknanya apa? Harus tahu dari takbir sampai akhir itu harus tahu artinya secara global. Kabiru alhamdulillah kasih itu Allah mau baik baini itu kalau itu baca apa artinya? Sami Allahumma mindah rabbana alhamdu apa rabbi fili warhamni wajiburni itu harus tahu artinya dan bukan diartikan. Rabbi firli ampunilah dosaku warhamni kasihku jiburni tutuplah aibku cukup bukan itu. Terus? Kita dapat Al-Akbar Bu Emi. Enggak diartikan Allah Maha Besar enggak lagi. Ketika saat melapat Allah Akbar, artinya sudah gandung ruhnya. Artinya udah ada Allah Akbar dalam Allah Maha Besar. Enggak, bukan harus diartikan lagi. Rabbi firli dah tergantung artinya. Ampunlah dosaku, warhamni kasihku, ya. Wajiburni tutup aibku dan seterusnya. Nah, jadi gitu. Jadi kenapa urusan dunia sepertinya kita seperti judul sinetron yang terbaik, yang semua, yang terkasih, yang tercinta, tapi urusan akhirat kita apa ada yang dihulu udah begitu. Jadi terima kasih Ustaz dan bimbingannya. Pertanyaan Bu Emi salah satunya itu tadi ya. Tahu kita punya at-tahiyatul bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatuh keberkahan, sholawatu keselamatan, mubarakatuh thayyibatullah kebaikan engkau ya Allah sumbernya. Jadi itu udah menyatu dengan ucapan kita, makna artinya udah menyatu dan lafaz yang kita. Oke, mungkin itu yang saya mau sampaikan. Mohon maaf, Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz mau menanggapi kembali? Sudah cukup. Tambahannya bagus sekali. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Alam atas tambahannya. Ada Zah. Waktunya Bu Dede. Bapak Ibu. Udah Bu Dede? Iya, terima kasih. Oh, iya. Udah Bu Dede kan. Ya, baik. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Ustadz ya untuk arahan, pengingat ya materi hari ini sangat istimewa juga ternyata ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ya keimanan kita terutama di ibadah wajib dan menambah juga ya amalan-amalan sunnah kita ya tidak jauh-jauh dari sunnah ba'diyah dan qobliyahnya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan minimal yang 10 tadi Ustadz sampaikan ya kalau bisa lebih alhamdulillah ya mudah-mudahan kita termasuk wali Allah ya kekasih Allah kalau sudah dicintai sama Allah. Langkah kaki kita, tangan kita, pendengaran kita akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta akan Allah ijabah. Ya, mudah-mudahan seluruh guru dan staf SMA, SMP, SMK Al-Hasrah selalu berada dalam rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru dan staf dan Bapak Ibu pimpinan ya. Gimana, Bu Emi? Nah, Bu Dede ini udah dapat pencerahan ya. Jadi kita berharap ada perubahan kalau sudah azan dikumandangkan, kita harap besok sudah mulai semuanya meninggalkan pekerjaannya dan langsung ke masjid. Iya, betul, setuju Bu Emi. Tidak ada lagi sholat di kantor atau di UKS ataupun di ruang guru ya, Bapak Ibu semuanya sama-sama. Benar. Oke. Kita berjamaah di sedikit Bu Dede. dan Bapak Bu Dede. apa? Bu Dede ingatkan teman-teman untuk ngisi absen di link Tendi. Oh iya. Ya. Silakan. Tapi terputus nih saya. Oh iya.
Absen. Ya, ya oke Bapak dan Ibu isi absen di pendek ya. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Ustadz udah berdiri. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya Ustadz, terima kasih banyak. Welsi, Jazakumullah. Bu. Absennya nggak bisa dibuka Bu Dede. Sudah Bu Dede sudah di link. Tutup dulu, Pak Ustadz. Iya, tutup dulu. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu guru, ya mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi syukran Ustadz atas ilmunya, sama-sama kita meningkatkan lagi ibadah kita khususnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.